juga pada waktu tutorial ya tentang KAD ya. Jadi langsung aja KAD merupakan komplikasi dari diabetes dengan tadi 3P, berat badan turun, disertai dengan mungkin penurunan kesadaran. Kenapa mungkin? Karena tergantung dari ringan, sedang, beratnya. Pasti dehidrasi, bisa sampai ringan, sedang, berat, sampai syok. Ya, gejalanya sering sebelumnya dengan mual, muntah, karena dehidrasi tentu aja takikardi, ya. Karena hiperglikemi, ya, aliran darah di daerah perut juga mungkin akan berkurang, ya, dan dia ada mengenai enzim-enzim dari pankreas sehingga kadang-kadang dengan nyeri perut yang hebat, ya. Kemudian karena dia terjadi suatu lipolisis, asam lemak bebasnya tinggi, ada bau nafas aseton, meskipun jujur saya sendiri nggak terlalu tahu, ya. Tapi ada kusmol karena dia terjadi ketoasidosis. Ya, keto itu badan keton dan terjadi suasana asam sehingga terjadi suatu acidosis. Sehingga trias 3P, nyeri perut, penurunan kesadaran, dehidrasi, sesak nafas, ya, nafas bau aseton. Ya. Tadi yang patofisiologi, ya, seperti yang kanan tadi, yang saya sudah jelaskan, saya nggak usah ngulang lagi. Nanti pada waktu tutorial saya harapkan kamu membaca lagi dan bisa menerangkan. Apa yang disebut ketoasidosis? Pasti ada hiperglikemi di atas 200. Kemudian kondisi asidosis dan ada terbentuk badan-badan keton. Jadi ada ketonuria, ada asidosis, dan ada hiperglikemi. Mulai ringan, sedang, berat. Ringan, sedang, beratnya tergantung dari kadar pH-nya, asidosisnya, ya. Kemudian kalau kurang dari 15 biasanya masih ringan, kurang dari 10 sedang, tapi kalau kurang dari 5 dia makin berat sehingga respon asidosisnya makin berat, ya. Apa aja faktornya? Ya, usia muda kurang 5 tahun. Terlambat diagnosis, biasanya datangnya saat dia nggak tahu ini belum diketahui dia diabetes. Ya. Tahu-tahu dia datang dengan muntah, mual, ya asidosis, ataunya baru tahu kalau gula darahnya sangat tinggi. Kalau dia udah kena diabetes, sering juga terjadi komplikasi KAD karena dia nggak patuh terhadap insulin. Ya, biasanya sering pada sosioekonomi rendah, tapi banyak juga yang sosioekonomi tinggi. Ya, kalau pas pakai insulin yang pompa, mungkin ada gangguan di pompa insulinnya, ya, atau dia kehabisan insulin karena terbatasnya layanan medis, atau ada pemicu infeksi, stres. Biasanya pada anak-anak pubertas sering terjadi KAD gara-gara stres, ya. Ya. Prinsip tata laksana, ya, tentu aja asesmen awal. Ya. Ini KAD ringan, sedang, berat. Kita tahu bahwa hiperglikemi selalu ada dehidrasi. Rumusnya itu ya. Hiperglikemi selalu ada dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Karena dia narik air. Ya, sehingga dia poliuri. Jadi dehidrasi tapi poliuri. Loh, terus gimana kita lihat dehidrasinya? Ya. Itulah kenapa kita mesti lihat vital sign lain, ada takikardi enggak, ya. Ada mata cekung enggak, ya. Respiratoritnya gimana. Jadi kita nggak bisa lihat seperti kayak diare. Diare kencingnya kurang berarti dehidrasi. Kalau pada diabetes makin gula darah tinggi, harusnya makin banyak kencing.
Kalau gula darahnya tinggi, kok kencingnya normal. Hati-hati, udah ada gangguan terhadap ginjal. Ya. Kemudian, makanya yang pertama selalu rehidrasi. Air dulu, cairan. Kemudian baru ngatasi ketonnya. Jangan sampai dia lipolisis. Dengan apa? Ya insulin. Supaya nggak terjadi katabolisme. Ya, makanya terapinya insulin. Karena dia banyak muntah, banyak kencil, bawa elektrolit. Mungkin ada kelainan elektrolit. Atasi kelainan elektrolit. Terus penyebabnya apa? Kalau infeksi ya atasi infeksinya. Ya. Kemudian hati-hati komplikasinya. Ya. Jadi satu terapinya dengan cairan. Kalau dia shock terapi, setelah itu rehidrasi. Hitung rehidrasinya. Tapi nggak boleh cepat-cepat. Kenapa nggak boleh cepat-cepat? Karena dia osmolaritasnya tinggi. Jadi orang seperti habis lari, kehausan, dibawain air segentong, langsung minum segentong. Ya. Tapi dia hiperosmolar. Ya. Cepat-cepat minum, otak juga dehidrasi, cepat-cepat minum. Sehingga bisa terjadi odem cerebri. Karena otak nggak cepat adaptasi. Ya. Jadi nggak boleh terlalu cepat. Makanya kecepatan 48 jam. Nggak boleh digerojok. Ya. Nih, kebutuhan cairannya berapa sih? Hitung dehidrasinya. Kemudian hitung maintenance-nya. Ya. Kemudian dibagi dalam 48 jam. Jadi pelan-pelan dong. Iya, pelan-pelan. Tapi yang penting kita harus mastiin fungsi ginjalnya. Ya. Jadi ini kebutuhan cairannya dengan formula Holiday Segar. Ya. Ternyata formula Holiday Segar bisa juga untuk lihat kalori. Berapa sih kebutuhan kalori? Misalnya 25 kilo. Yang tadi rumus pertama tadi kan umur 1000 ditambah umur kali 100. Tapi misalnya, beratnya 25 kilo. 10 kilo pertama, dia 100 mili, berarti dia pakai 1000. Terus 10 kilo kedua, 50, berarti 1500. Kemudian yang 5 kilo yang terakhir tuh, dia sekitar 20-30 kalori. Sehingga kalau misalnya 25 berarti kalorinya 1750 kalori. Ternyata maintenance-nya juga kayak gitu. Ya, cairannya juga seperti cairan tumatan, bisa dipakai. Ya. Jenis cairannya pakai NaCl, kemudian elektrolitnya biasanya yang terganggu adalah KCl. Sehingga kita kadang-kadang tidak memandang dia ada hitungan atau pemeriksaan terhadap kalium enggak. Kenapa kok bisa terganggu? Karena begitu kita ngasih insulin, ternyata KCl-nya juga ikut-ikutan masuk di dalam sel. Sehingga terjadi hipokalemi. Sehingga sebelum terjadi hipokalemi, kita ngasih dengan KCl dulu. Ya. Itu tadi 48 jam. Ya. Kemudian insulin, ya, ada hitung-hitungannya, ya. Nanti saat koas kita akan itu kan. Tapi kamu ilmu yang sekarang harus tahu adalah satu, KAD adalah rehidrasi, kemudian insulin. Ya, ya halo sebentar ya, saya lagi ngajar sup. Ya. Kemudian elektrolit. Ya. Ini tadi insulinnya apa yang bisa dipakai? Karena kita berhadapan
berhadapan sama intravena, insulin yang boleh dipakai cuman yang kerjanya cepat, tapi cepat habis. Jadi kalau bisa rapid, pakai rapid. Kalau nggak bisa pakai rapid, ya pakai yang short. Nggak boleh pakai yang kerjanya lama. Ya, nanti resiko hipoglikemi. Ya. Jadi target penurunan ternyata pelan-pelan, nggak boleh lebih dari 100 mg per jam. Kenapa? Ya itu tadi, kita takutnya terjadi ödem cerebri. Ya. Kalau cepat, dipancing sama pemberian gula. Jadi kasih dextrose justru. Kenapa? Supaya dia pakai dextrosenya, pakai dextrose saja, jangan pakai lemaknya. Sehingga kita bisa memotong jalur lipolisis. Jadi begitu gula darahnya udah agak turun atau kebablasan cepat turun, justru kita mancing pakai jangan-jangan gula darah yang di dalam tubuh ya glukosanya itu udah nggak terlalu tinggi sehingga nanti kalau dia insulinnya masih kurang nanti dia tetap ngambil lemaknya, makanya kita kasih gula atau dextrose. Nih, hati-hati dengan hipokalemi, sehingga monitoring hipokalemi, ya. Kamu harus tahu EKG kapan severe hiperkalemi atau kapan severe hipokalemi, ya. Jadi kadang-kadang elektrolit susah ngeceknya, ya. Natrium, hati-hati terhadap natrium, ya, karena bisa terjadi pseudohiponatremi. Kenapa? Karena kita ngasih cairan infus. Jadi cairan seperti di situ balik sehingga seperti kayak dia natriumnya lebih rendah. Ya. Nggak boleh ngasih karbohidrat. Ya, karena ternyata nggak bermanfaat. Ya, mungkin ini beda sama dewasa. Ya, kalau anak-anak nggak boleh. Ya, kecuali pada yang sangat-sangat berat, yaitu pH 6,9. Ya. Pemantauan perlu, ya. Komplikasinya bisa terjadi ödem cerebri, rehidrasi nggak cukup sehingga gagal ginjal, asidosis karena dikasih natrium bikarbonat, atau kebablasan terjadi hipokalemi. Ini ödem cerebri, ya. Ada kriteria mayor, ada kriteria minor, ya. Jadi hati-hati. Biasanya pada KAD targetnya adalah 16 jam dia udah makan. Nggak sampai sehari, nggak sampai 24 jam sudah harus bangun. Ya. Tapi kalau nggak bangun-bangun, berarti ada sesuatu yang salah. Biasanya sesuatu yang salah, yang terbanyak adalah ödem cerebri. Ya. Tata laksananya mengatasi ödemnya, ya. Ya, mungkin kita akan diskusi lagi, baik patofisiologinya, gejala, terus hitung-hitungan cairan pada skenario tutorial. Kemudian saya harapkan nanti kamu membaca ISPAT 2018.